Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan juga, menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa memahami materi yang diberikan hari ini dengan baik ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang surat menyurat bahasa Inggris. Pada prinsipnya, inti dari surat menyurat itu sama, namun hanya saja kemarin menggunakan bahasa Indonesia dan sekarang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun pada prinsipnya sama, ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dari surat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Untuk itu kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian surat, format surat, dan prinsip penyusunan surat dalam bahasa Inggris. Untuk seperti lipatan dan sebagainya, kita bisa menggunakan materi sebelumnya yang ada di KD 3.4 yaitu surat menyurat bahasa Indonesia. Untuk itu langsung saja kita mulai ke agenda pembelajaran yang pertama. Nah, kalau di KD sebelumnya, bagian-bagian surat itu ada 14 ya, mulai dari kop surat sampai dengan inisial. Nah, untuk di bagian-bagian surat bahasa Inggris, secara umum mungkin sama, namun untuk lebih spesifiknya lagi, ada bagian-bagian surat yang utama yang setidaknya harus ada dalam surat menyurat bahasa Inggris. Untuk bagian-bagian surat sendiri ada 10. Kalau kemarin bahasa Indonesia ada 14, kalau di bahasa Inggris setidaknya ada 10 yang harus ada. Yang pertama adalah letterhead. Letterhead ini sama saja dengan kop surat, yaitu yang berisi tentang identitas perusahaan maupun organisasi yang mengeluarkan surat. Kalau misal suratnya berasal dari pribadi, berarti tidak perlu menggunakan letterhead ataupun kop surat. Kemudian yang kedua, deadline ataupun tanggal surat. Nah, untuk penulisan tanggal surat itu ada dua. Bisa menggunakan British style atau American style. Kalau American style itu bulannya dulu, baru tanggal dan tahun. Sedangkan British style itu tanggalnya dulu, bulan, dan tahun, seperti surat bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, terdapat dua cara kan untuk surat bahasa surat bahasa Inggris, American atau British. Nah, namun yang sering dijumpai adalah yang menggunakan format British, di mana hampir sama seperti surat bahasa Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, untuk bagian surat yang ketiga adalah insert address, berisi nama dan alamat lengkap penerima surat. Untuk tata cara penulisannya ya hampir sama seperti bahasa Indonesia, mulai dari nama, alamat, dan kota penerima ada di mana, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, bagian surat yang keempat adalah salutation atau greeting, ataupun salam pembuka. Nah, salam pembuka tergantung kepada siapa surat tersebut ditunjukkan. Di sini ada contohnya, Dear Sir itu jika kita tidak mengetahui gender si penerima, tapi kalau misal kita tahu gender penerima dan tahu namanya, bisa kita tulis sekalian, Dear Mrs. Jane, Dear Mr. Johan, dan sebagainya. Jangan lupa untuk diberi koma. Kemudian yang kelima adalah subject line atau perihal surat. Perihal surat tujuannya adalah untuk memudahkan membaca, mengetahui isi surat, serta apa sih yang dibahas secara keseluruhan dengan cepat. Jadi udah tahu dulu intinya seperti apa. Baru untuk lebih detailnya akan dibaca suratnya dari awal hingga akhir. Yang keenam ada body of letter. Nah, body of letter ini terdapat 3 bagian utama: pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu berisi ucapan terima kasih atau kaitan dengan surat sebelumnya. Oh iya, untuk body of letter atau isi surat ini,
Kan terdapat 3 bagian. Nah, 3 bagian ini juga berlaku di surat menyurat bahasa Indonesia, pembuka, isi, dan penutup sama saja. Jadi paling tidak ada 3 paragraf. Paragraf pertama atau bagian yang pertama adalah pembuka, seperti yang sudah saya sampaikan, berisi tentang ucapan terima kasih atau kaitan dengan surat sebelumnya. Contohnya misal ada hubungan dengan surat sebelumnya, misal berdasarkan surat saudara tertanggal bla 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 dan sebagainya. Atau misal terima kasih atas surat penawaran saudara tertanggal bla bla bla. Itu yang pembuka. Kemudian isi. Isi itu berisi tentang konten surat yang logis dan sesuai kepentingan. Kalau tadi ibaratnya masih basa-basi ataupun prolog, nah di bagian kedua atau paragraf kedua ini sudah masuk intinya. Misalnya kalau kita membalas surat penawaran, berarti kan isinya surat pesanan. Nah, di bagian isi ini adalah kita mau pesan barang-barang apa saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi harapan dan terima kasih. Misalnya, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak. Misalnya contoh lamaran pekerjaan. Misalnya lagi, kami harap kerjasama ini dapat berlangsung pada periode selanjutnya dan sebagainya. Terus demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih dan sebagainya. Itu contoh untuk membuka isi dan penutup. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, ada nomor 7 yaitu complementary close atau salam penutup. Complementary close atau closing ditempatkan 2-3 spasi di bawah baris terakhir isi surat. Contohnya, kalau misalnya formal ada yours sincerely, sincerely yours, sincerely, kemudian cordially, most sincerely, most cordially, cordially yours, dan sebagainya. Namun untuk kalau ada surat yang tidak resmi, bisa kita berikan salam seperti as ever, best regrets, kindest regret, best wishes, regrets. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ke-8, signature atau tanda tangan. Nah, tanda tangannya di sini adalah tanda tangan si penanggung jawab surat, bisa pimpinan ataupun manajer yang membawahi tentang bahasan surat tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah enclosure atau berisi lampiran. Ini jika ada ya. Nah, untuk penulisannya, jika lampiran hanya satu halaman, maka bisa ditulis enclosure, ENCL, ENC, atau ETC, titik. Tapi kalau misalnya lampirannya lebih dari satu, bisa kita tulis enclosures 2, ENCS, titik, dalam kurung 2 enclosure. Kemudian yang terakhir adalah distribution notation atau tembusan kalau di bahasa Indonesia. Ini pun jika ada cara penulisannya dengan cara menulis kopi itu siapa yang akan kita tembusi atau CC. Nah, itu tadi untuk bagian-bagian surat. Gampang diingat bukan? Ada 10 ya tadi, mulai dari letterhead sampai dengan distribution notation. Kemudian untuk format surat sendiri, pada intinya ada 4 yang sering digunakan dalam surat menyurat bahasa Inggris. Namun dalam prakteknya kalau di perusahaan-perusahaan bisa divariasi atau dikembangkan menggunakan bentuk maupun format surat yang lainnya. Di sini ada 4 format surat utama atau yang sering digunakan dalam surat bahasa Inggris. Yang pertama adalah full block style, di mana cirinya adalah semua bagian surat rata di sebelah kiri. Kemudian block style. Kalau block style cirinya adalah sama dengan full block style, hanya saja ada beberapa bagian yang pindah ke kanan. Misalnya tanggal, kemudian salam penutup, tanggal, dan penanda tangannya. Kemudian semi block style. Kalau semi block style sama dengan block style, hanya saja untuk bagian isi surat, untuk paragraf pertama menjorok ke kanan 5 spasi. Kemudian yang terakhir adalah hanging paragraph style. Hanging paragraph sama dengan semi ya, hanya saja terletak pada pengetikan badan atau bodinya, di mana setiap awal paragraf diberi spasi
5 spasi. Itu untuk yang semi block. Tapi kalau hanging adalah dimana paragraf utamanya tetap, tapi baris selanjutnya menjorok 5 spasi. Jadi kebalikan dari semi block ya untuk bagiannya. Berarti kita ulang, kalau full block rata kiri, kalau block style ada sama dengan full block, hanya saja ada beberapa bagian yang sudah pindah ke bagian kanan seperti tanggal, salam membuka, salam menutup, kemudian tanda tangan dan nama terang. Kemudian kalau semi block sama dengan block style, hanya saja untuk setiap paragraf di awal paragraf itu menjorok 5 spasi atau 5 ketukan. Sedangkan hanging paragraf hampir sama semi, namun yang membedakan adalah isinya. Kalau tadi semi menjorok 5 spasi, kalau hanging baris pertamanya rata kiri, tapi baris selanjutnya menjorok 5 spasi. Kemudian kita lanjut ke agenda pembelajaran yang terakhir adalah tentang prinsip penyusunannya. Ada 4 prinsip. Yang pertama tentang gaya bahasa. 1. Menggunakan bahasa yang resmi. Nah, untuk surat menyurat bahasa Inggris, dalam penulisan kita menggunakan bahasa yang resmi, di mana tidak menggunakan bahasa gaul seperti you know me so well, kemudian it's so cool dan sebagainya, dan jangan disingkat seperti yang tadi saya sampaikan. It's, kalau misalnya dalam penulisan surat berarti harus ditulis it is. I'll go harus ditulis I will go, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan kata ketidakpastian, misalnya usually, rarely, dan sebagainya. Yang kedua, tentang kejelasan maksud dan tujuan. Sampaikan dengan kalimat singkat dan jelas mengenai maksud penulisan surat. Ini sama ya, prinsip ini maupun di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris juga tetap ada, di mana harus jelas dalam menyampaikan maksud ataupun tujuan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata ganti. Gunakan kata I dan you dapat menciptakan koneksi antara penulis dan penerima surat. Ini kalau misalnya surat pribadi lah ya. Nah, sedangkan bila surat Anda dicetak menggunakan kop surat institusi, gunakan kata-kata we serta hindari kata-kata I dan you. Ini kenapa ataupun karena apa? Karena menggunakan kata we akan menciptakan opini maupun pendapat tentang suatu informasi dalam surat. Jadi kalau misalnya I itu kan pendapat pribadi, kalau we kan maksudnya adalah mewakili organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang keempat, struktur surat. Adanya bagian-bagian surat yang lengkap. Maksudnya adalah, kalau tadi kan sudah disampaikan ada 10 bagian-bagian surat bahasa Inggris. Nah, bagian-bagian tersebut harus ada dalam penyusunan surat menyurat bahasa Inggris. Kecuali untuk surat pribadi, berarti tidak menggunakan letterhead ataupun kop surat. Seperti itu. Bagaimana anak-anak, materi kali ini cukup singkat ya, namun walaupun materinya singkat, semoga masih bisa dipahami oleh anak-anak semua dan bisa dipahami dengan baik. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa anak-anak putar lagi videonya, dipahami dengan baik, kemudian bisa juga kita diskusikan di grup diskusi di grup kelas, seperti itu. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.